Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eka Sartika Borumanulang. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Instansi asal saya adalah Puskesmas Rantau Badak. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata pelajaran wawasan kebangsaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Suprayetno. Semoga video ini bermanfaat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Tugas wawasan kebangsaan oleh Eka Sartika Borumanulang, AMD-KL, Puskesmas Rantau Badak. Pokok pikiran, latar belakang, kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan diri dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia sesuai dengan amanah yang ada dalam UUD 1945. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan, jati diri, sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Semangat dan hasrat yang sangat kuat untuk membina kebersamaan dalam mengatasi perbedaan dan diskriminasi, tekad bersama dari rakyat untuk hidup bersama, mencapai cita-cita dan tujuan bersama terlepas dari perbedaan etnis, ras, agama, asal-usul, kedaerahan, suku, keturunan, status sosial, agama, dan keyakinan, menempatkan persatuan dan kesatuan untuk keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa merupakan bentuk nyata wawasan kebangsaan. Aparatur pemerintah yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang baik akan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk karya nyata dalam memperkuat jati diri menjawab tantangan globalisasi dan dapat menjalin kebersamaan serta bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkup internal maupun eksternalnya. Lebih lanjut, dapat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan, mementingkan suatu kesepakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus memahami kelemahan-kelemahan dan keamanan bangsanya sebagai titik tolak tugasnya secara nyata dan berkesinambungan. Berangkat dari kondisi ini, diharapkan muncul kesadaran dan komitmen aparatur pemerintah untuk bekerja dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang terkoalisasi,
melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pengetahuan dalam memahami dan menjawab tugas-tugas pembangunan, serta menyelesaikan tatanan yang dihadapi bangsa baik pada saat ini maupun pada masa mendatang. Penerapan. Belakangan ini, rasa kebangsaan masyarakat semakin terkikis. Kondisi itu dapat menjadi ancaman terhadap ekstensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, aparatur pemerintah diharapkan mampu membangkitkan kembali rasa cinta tanah air kepada warganya. Memudarnya wawasan kebangsaan mengganggu ekstensi NKRI. Untuk itu, nilai-nilai kebangsaan perlu terus ditumbuhkan untuk mengimplementasikan Pancasila dan mengembangkan kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen tetap tegak dan utuhnya NKRI di tengah suasana dinamika perubahan. Disadari bahwa meningkatnya konflik horizontal akhir-akhir ini terjadi karena lemahnya wawasan kebangsaan yang dimiliki masyarakat. Padahal, wawasan kebangsaan berfungsi menjadi perekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat yang dengan menjadi pemicu konflik seharusnya dapat diatasi lebih dini dan dengan kepala dingin. Minimnya wawasan kebangsaan membuat masyarakat menjadi sangat mudah marah dan cenderung menyelesaikan masalah dengan cara berkonflik antara sesama. Oleh karenanya, aktualisasi tentang makna wawasan kebangsaan sangat penting diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, aparatur pemerintah dan semua warga negara dapat memulainya dengan membangun kembali rasa memiliki, paham dan semangat kebangsaan dengan memberikan contoh nyata yang mudah dipahami masyarakat. Ada 14 nilai-nilai kebangsaan negara Republik Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan nilai keadilan. Manusia Indonesia dituntut oleh Pancasila untuk bisa memerankan dirinya memiliki jiwa keadilan sosial, terutama bagi pemimpin negara untuk bisa bertindak adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus memandang kelas sosial yang ada di tengah masyarakat. Dengan adanya keadilan sosial, maka akan tercipta pula kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak memberikan toleransi kepada manusia Indonesia dalam bekerja untuk berbuat curang ataupun pandang bulu dalam memberikan hukum. Hal ini yang menjadikan rakyat Indonesia merasa diakui harkat martabatnya sebagai makhluk sosial. Pancasila bersifat tegas dan tajam dalam penegakan keadilan, sehingga siapapun yang salah maka dia harus menerima hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya tanpa adanya toleransi demi mewujudkan Indonesia yang adil dan bermartabat. Di dalam kehidupan kita, pada saat menjalani pekerjaan, kita juga harus dituntut untuk bersifat adil, tidak pandang bulu. Terlebih dalam pelayanan di puskesmas, kita harus bersifat adil kepada seluruh pasien, tidak memandang pasien itu berasal dari kelas apa atau miskin dan kaya. Semuanya harus kita layani dengan sama agar terciptanya keadilan bagi semua pasien, agar terciptanya keadilan di lingkungan kerja kita. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf.